Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat warga binaan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan diberkati dengan rahmat kesehatan oleh Tuhan kita yang Maha Kasih. Misa live streaming pada hari ini disiarkan dari Gereja Santo Paulus Depok dan akan dipersembahkan oleh Romo Agustinus Anton Widarto OFM. Mari saat ini sebelum kita masuk dalam perayaan Ekaristi, kita mau mengucap syukur di dalam nama Dia. Dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat kita berkumpul di dalam nama Dia. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya. Allah yang perkasa, kita mau katakan sekali lagi, Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Kita beri kemuliaan pada Allah Tuhan kita. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Kita mau undang Allah Roh Kudus untuk mengurapi dan memenuhi kita semua dengan hadirat-Nya yang kudus. Biarlah hanya kuasa Allah yang tercurah di tempat ini, dimanapun kita berada. Kita naikkan pujian ini, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi hati setiap kami Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi kami, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini Tuhan. Dicurahkan di tempat, dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara warga binaan yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati untuk masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga binaan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita bersama gereja merayakan pesta seorang rasul, pesta Santo Matius, rasul dan pengarang Injil. Saudara-saudari yang terkasih, kerap kali kita memandang dan mengadili orang secara mendatar atas hal-hal yang tampak saja. Demikianlah Matius dalam pandangan orang sezamannya adalah seorang pengkhianat bangsa, seorang kaki tangan penjajah. Ia menarik pajak untuk kepentingan Roma. Yesus menyingkirkan prasangka-prasangka itu. Ia memilih Matius sebagai salah seorang rasulnya. Panggilan itu ditanggapi Matius seketika. Ia bangkit dan mengikuti Yesus serta menjadi seorang murid yang baik. Kesan-kesannya mengenai pribadi dan ajaran gurunya dikumpulkan dalam Injil. Ia mau memperlihatkan bahwa nubuat-nubuat perjanjian lama telah terlaksana pada diri Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mensyukuri rahmat orang-orang kudus yang mengingatkan kita pada panggilan kekudusan, seraya menyadari bahwa kita yang dipanggil kepada kekudusan itu seringkali dan bahkan tidak jarang jatuh pada dosa, kelemahan dan kerapuhan. Mari kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu mengakui di hadapan Tuhan dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kerahiman-Mu tiada taranya. Santo Matius pegawai pajak telah Kau pilih menjadi rasul dan kelak juga pengarang Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh doa permohonannya. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus.
Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasehati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Akan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Di
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga binaan yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini jelas mengatakan perutusannya datang ke dunia. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengamat-amati orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk dipilihnya melaksanakan tugas-tugas khusus dalam perjalanan sejarah iman kita, bisa dikatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang sempurna, orang-orang biasa yang juga kita lihat sendiri, kita baca sendiri dalam kitab suci, dituliskan dalam kitab suci, mereka melakukan dosa, jatuh kepada dosa. Kalau kita ingat-ingat dalam kitab suci, dalam perjanjian lama kita mendengar atau membaca dalam nubuat Nabi Yunus. Yunus ketika diminta oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, malah menghindar dan kabur. Dia tidak mau mendengarkan sabda Tuhan dan mau mengikuti kehendaknya sendiri. Tetapi akhirnya dia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Lalu kemudian ada Raja Daud, yang kalau kita membaca dalam 2 Samuel bab 2, kita akan melihat bahwa Raja Daud ketika melihat Batsyeba mandi, walaupun di situ dikatakan karena wanita itu menampakkan diri padanya, dia kemudian tidak mampu mengendalikan nafsunya dan kemudian justru membunuh suaminya dengan cara mengirim suami dari Batsyeba pergi ke pertempuran dan meletakkan di bagian depan pasukan melawan musuh. Sehingga kalaupun mati, dia mati duluan. Dan terjadilah demikian. Suami dari Batsyeba mati dalam pertempuran ketika maju dalam peperangan dalam rombongan pasukan Daud. Lalu para rasul sendiri, Petrus yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin para rasul, juga dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan hari ini Matius yang dipilih oleh Yesus juga untuk menjadi rasul dan akhirnya nanti menjadi pengarang Injil, tidak luput dari kesalahan. Dia seorang pemungut cukai, sama seperti Sakeus, yang seringkali memungut lebih banyak dari yang seharusnya, bukan untuk diserahkan kepada kantornya misalnya, atau kepada bangsa pemerintah Roma, tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa mengambil benang merah bahwa kelemahan, kerapuhan, dan dosa-dosa kita tidak merusak ataupun membatalkan rencana Allah. Justru sebaliknya.
Tuhan menggunakan orang-orang yang lemah dan rapuh serta tidak sempurna untuk menyatakan kehendak-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar ada nama santo namanya Santo Agustinus, kebetulan santo pelindung saya, pernah mengatakan, merefleksikan imannya ketika dia mengatakan bahwa sebagaimana orang kudus memiliki masa lalu, demikian pula orang berdosa memiliki masa depan. Saya kira jelas seperti yang kita dengarkan dalam kisah-kisah orang-orang kudus tadi. Ada Yunus, ada Daud, ada Petrus, ada Matius. Mereka dan juga tentunya Agustinus sendiri. Mereka mempunyai masa lalu. Dan seringkali masa lalu itu adalah pengalaman-pengalaman jatuh, pengalaman-pengalaman dosa. Tetapi toh cinta Tuhan tidak luntur hanya karena kesalahan-kesalahan mereka itu. Rencana Tuhan tetap terlaksana melalui mereka, dan kemudian itu yang dikatakan. Demikian juga orang berdosa memiliki masa depan. Dan masa depan itu dimulai dari mana? Dimulai dari pengampunan Tuhan. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk mengampuni dosa-dosa manusia dan menarik manusia menjadi anak-anak Allah. Dan kemudian status baru itu membuat orang kemudian juga seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita juga melakukan dosa, kita semua percaya bahwa Tuhan berkuasa atau mengubah hidup kita. Ia mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan asal kita mau mengakui, menyesali, dan berjanji tidak lagi melakukan dosa yang sama. Sama kalau kita semua mendoakan doa tobat. Mungkin Anda sekalian ada yang hafal, nanti bisa kalau nggak hafal, buka lagi puji syukurnya. Dalam doa itu dikatakan, Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Sebuah doa yang mengantar kita kepada kesadaran akan kelemahan kita, tetapi juga akan keyakinan bahwa bersama Tuhan kita akan mampu memperbaiki hidup. Siapapun kita pernah melakukan kesalahan, tetapi siapapun kita mendapatkan kesempatan dan pengampunan dari Tuhan apabila kita datang kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan kemudian hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan, sakramen yang kita sambut, menguatkan kita dalam usaha dan niat-niat baik kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan diteguhkan oleh sabdanya, mari kita dengan rendah hati hadir ke hadapannya, menyampaikan doa dan permohonan kita, agar kita senantiasa dikuatkan oleh berkat dan karunia-Nya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa yang Maha Rahim, kami mohon kepadamu, curahkan berkat kesehatan dan penyertaan-Mu bagi para pemimpin gereja, Bapak Paus, uskup, dan para imam, sehingga di masa pandemi ini tetap bisa menjalankan tugas menggembalakan kami umat-Mu dengan penuh syukur, supaya kami umat-Mu tetap bersemangat
dalam menjalankan tugas kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga binaan yang berada dimanapun, ya Bapa yang penuh belas kasih dan sayang, kami mohon curahkanlah kasih dan sayang-Mu kepada saudara kami para warga binaan, sehingga para warga binaan tetap Engkau lindungi, Engkau kasihi, Engkau sayangi dalam menjalani pembinaan di tempat ini, dan bisa saling mengasihi di antara warga binaan yang satu dengan yang lainnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga warga binaan yang ditinggalkan, ya Bapa yang Maha Murah, lindungi dan peliharalah anggota keluarga yang mereka tinggalkan. Cukupkanlah kebutuhan hidup istri, suami, dan anak-anak mereka dengan berkat rezeki dari-Mu. Berilah rahmat, kekuatan, dan kesabaran dalam menerima cobaan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang ada di sekitar altar ini dan tim Komisi Sahabat Lapas, semoga Bapa senantiasa menerangi kita dengan berkat kasih karunia-Nya, sehingga semakin meneguhkan kita dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta menumbuhkan semangat kekeluargaan dan berbela rasa di antara kita dan juga kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Allah yang Maha Rahim, kami juga bersyukur atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga Engkau berkenan menguatkan kami semua dalam pesiaran hidup kami, memberikan kepada kami semangat untuk melayani dan kerendahan hati, agar bersama-sama kami boleh menghadap kepadamu dalam kemuliaan-Mu karena belas kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa dan harapan yang kami haturkan kepadamu, berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu dan kebijaksanaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Ku masuk bait-Mu ya Tuhan, membawa persembahan sebagai rasa syukurku padamu, untuk cinta dan pengorbanan-Mu. Tuhan, inilah milik-Mu. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami Terimalah Tuhan persembahanku yang tulus, murni dan sejati. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan
dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, pada pesta Santo Matius pengarang Injil ini, kami unjukkan kepadamu doa dan persembahan kami. Kami mohon, sudilah kiranya menyayangi gerejamu yang telah kau teguhkan dalam ajaran iman para rasul. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau gembala abadi, tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang engkau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu, terus memimpin kawananmu itu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis Bruno Syukur, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hawa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta kuatkan iman kami.
Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Tuhan bersabda, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa." Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami, Santo Matius amat gembira menerima Yesus putramu sebagai tamu di rumahnya. Kini kami kau jamu dan engkau berada di tengah kami. Kami bersyukur kepadamu karena putramu datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa supaya selamat. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta rekan-rekan umat warga binaan, terima kasih telah bergabung dan berdoa bersama dalam perayaan Ekaristi secara live streaming dari Paroki Santo Paulus Depok ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi, Miss Dinar, paduan suara, organis, juga teman-teman dari broadcasting Komsos Paroki Santo Paulus Depok, serta tak lupa pengurus sahabat lapas yang dengan setia selalu menghadirkan sabda, menghadirkan tubuh dan darah Tuhan melalui perayaan Ekaristi live streaming kepada saudara-saudari warga binaan di tempat masing-masing. Semoga usaha baik kita ini sungguh-sungguh menjadi sapaan dan kehadiran Tuhan yang nyata bagi kita semua, saling melayani, saling memahami, dan saling mendukung dalam setiap usaha baik kita. Maka mari kita mohon berkat Tuhan agar apa yang baik itu sungguh-sungguh kita kembalikan kepada Tuhan untuk meneguhkan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan yang memungkinkan, Tuhan yang menyertai usaha baik kita itu. Mari kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Semua gembala bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surga membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Bapak, Ibu, dan warga binaan yang terkasih dalam Kristus, perayaan Ekaristi pada hari ini telah selesai. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kita, dan semoga Tuhan selalu melindungi kita. Sampai jumpa pada perayaan Ekaristi bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.